Shalom. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Masih melanjutkan tema bulan ini, yaitu personal relation. Personal relation ya. Tapi subtemanya adalah sahabat Allah. Nah, saya mau tahu sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih. Ada berapa banyak sahabat Allah yang hadir pada siang hari ini? Coba angkat tangan, sahabat Allah. Waduh. Artinya saya sudah boleh berkata amin dan selesai nih. Sahabat semua di sini. Ya kan? Sahabat Allah. Apa sih sahabat Allah itu sebenarnya? Yuk kita sama-sama yuk pelajari. Kita sama-sama belajar ya. Ayat natsnya berikut. Ayat natsnya diambil dari Yohanes 15 ayat 15. Ini terjemahan baru. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, ini ayat natsnya saudara-saudara. Nah, kalau kita level relasi dengan Tuhan sudah mencapai sahabat. Next slide. Oke. Next. Terus. Ya stop. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sudah harus lewat. Karena kita sudah berada pada level sahabat. Jadi kita sudah nggak main lagi tak kenal maka tak sayang. Apakah mengenal Allah itu, apakah kita mengenal? Kita sudah berada pada level sahabat. Next slide. Nah, di sini kita perhatikan dulu. Ciri-ciri relasi itu apa sih? Ciri-ciri relasi yang berlevel sahabat itu apa? Coba kita lihat yuk. Nah, biasanya kalau sahabat itu pasti melalui rentang waktu, apa tuh 267? Ada yang tahu? Hah? Ayo. Dan merasa ada kecocokan. 267 tuh relasi. Tahu gak relasi? Nah, artinya saudara-saudara gak ngantuk setelah berpikir ya. Jadi setelah melalui rentang waktu ada relasi dan merasa ada kecocokan. Nah, rentang waktunya ini ada yang bisa pendek, ada yang bisa panjang. Berikut. Tidak hanya bisa diklaim dari sebelah pihak. Pastinya. Jadi gak bisa kita ngaku-ngaku sahabat. Ya kan? Padahal yang di sebelah pihak gak ngakuin kita sebagai sahabat. Itu namanya Osaka. Ya. Orang so akrab. Ya. Oke. Berikut. Saling mengenal pribadi, hobi, makanan. Biasalah kalau sahabat pasti gitu kan. Dia pasti tahu ya hobinya apa, makanan kesukaan apa, ya mengenal lah secara lebih dalam. Berikut. Lalu tidak ada dusta pasti dan rahasia di antara sahabat. Pastilah kalau ada sesuatu yang disembunyikan itu levelnya belum mencapai sahabat. Berikut. Nah, lalu saling percaya, setia, menghormati perbedaan dan saling melengkapi. Nah, ini adalah ciri-ciri dan masih banyak lagi sebenarnya. Cukuplah itu aja. Berikut. Nah, tapi kalau kita bicara indikator sahabat Allah, ini beda nih. Tadi kita sahabat sesama manusia. Tapi sekarang kita bicara mengenai sahabat Allah. Hal-hal berikut nih sering dijadikan indikator nih kedekatan hubungan seseorang dengan Tuhan. Apa sih? Yuk kita lihat ya. Sudah berapa kali bolak-balik surga. Nah, ya kan? Sering kali tuh diumumin tuh. Wah, saya waktu itu pergi ke surga, dianterin sama Rasul Paulus.
Ya kan macam-macam lah. Lalu mendengar suara Tuhan secara audible, sering. Saya dengar suara Tuhan. Berikut. Seringkali melakukan mujizat kesembuhan, bahkan membangkitkan orang mati. Berikut. Lalu kemapanan finansial. Ini juga bagaimana mungkin kita dekat sama Tuhan tapi masih kere-kere aja. Ya kan? Jadi coba direnungkan baik-baik. Oke, lanjut. Menjadi pribadi yang pas-pasan. Oh, ini maksudnya begini. Jadi kalau dibilang pas-pasan di sini, saudara harus paham nih. Pas mau keluar negeri ada duitnya. Pas mau beli rumah bagus ada duitnya. Itu pribadi yang pas-pasan. Ya. Jadi itu sinkron semua. Oke, berikut. Pertanyaan. Apakah indikator di atas itu benar-benar menunjukkan kedekatan hubungan seseorang kepada Tuhan? Itu pertanyaannya. Yuk, sekarang kita kita lihat dari firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Slide berikut. Jadi indikator sahabat Allah itu bukan ditentukan dari aktivitas supranatural yang sering dilakukan oleh seseorang. Yang sering dilakukan oleh seseorang. Lalu contohnya apa? Buktinya apa? Lanjut di Matius. Matius 7 ayat 22 dan 23. Kita baca ayat 22 ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Berikut. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku gak pernah mengenal kamu. Jadi perhatikan, kalau sahabat gak mungkin Tuhan bilang begitu, betul gak? Meskipun dia sudah bikin segala macam loh. Ya, sudah bernubuat, ngusir setan, mengadakan banyak mujizat. Termasuk membangkitkan orang mati. Tapi pada akhirnya, kenapa ya? Kok bisa ya? Ada orang yang sudah sampai selevel itu, tapi pada akhirnya Tuhan berkata, aku akan berterus terang kepada mereka, aku gak pernah mengenal kamu. Bayangin loh, temen aja kagak, apalagi sahabat, aku gak kenal. Atau mungkin lebih tepatnya gue gak mau tahu siapa lo. Ya dong. Jadi Tuhan gak main-main loh kalau dalam hal ini. Jadi bukan itu tanda-tandanya. Ya. Lalu kriteria berikutnya. Tidak juga ditentukan oleh tingginya frekuensi atau jam terbang pelayanan. Atau jam ibadah yang kita lakukan. Jadi mungkin sudah sekian lama nih kita bergereja atau melayani. Nggak ada. Kita nggak kayak pegawai negeri. Ya, tanda dapat piagam 10 tahun dapat apa. Nanti 20 tahun dapat lagi ya. Emas, biasanya emas ya. Ada yang 5 gram, ada yang 10 gram dan terus. Nah, lalu tidak juga ditentukan dari besarnya donasi atau persembahan yang kita sudah berikan. Betul gak? Contohnya apa? Kayak persembahan janda miskin. Hanya 2 peser. Tapi itu yang berkenan kepada Tuhan. Lalu tidak juga ditentukan dari jumlah jemaat yang dilayani. Jadi bukan karena jemaatnya banyak gitu. Maka kita dibilang sahabat Allah. Ternyata enggak. Oke. Berikut. Nah, saya kasih contoh ini. Ini adalah contoh-contoh orang yang tersertifikasi, saya katakan. Kenapa saya bilang tersertifikasi? Karena ada hitam di atas putih. Di dalam Alkitab tertulis Kejadian 6 ayat 9.
Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup apa? Bergaul. Dalam terjemahan di bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Indonesia masa kini, ya BIMK, itu dibilang bergaul karib. Nah kalau udah kategorinya bergaul karib itu pasti sahabat. Ya. Itu ditulis tuh jelas. Nuh satu. Kedua Ayub. Ayub ya pertama-tama di ayat 1 ditulis ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perhatikan ayat ini. Luar biasanya ya penulis Alkitab itu ada urut-urutannya. Kalau saudara baca ayat 2 nih, saya nggak put si ayat 2. Itu baru dikasih tahu bahwa Ayub adalah orang yang terkaya. Jadi kekayaan belakangan. Tapi kalau kita enggak, yang saat ini loh ya. Yang penting kaya dulu deh. Harus rohani. Jadi kaya dulu baru rohani. Nah itu emang standarnya beda sekarang dengan dulu. Dengan orang-orang yang, dengan penulis Alkitab ini. Nah itu ayat 1. Ayat 8 itu endorsementnya datang dari Tuhan. Bahwa dia ini benar-benar karib. Coba kita baca. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh dan jujur. Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Luar biasa gak? Seingat saya itu gak pernah ada loh. Orang yang di-endorse sama Tuhan langsung. Selain Ayub. Yang demikian saleh. Sampai Tuhan bilang begitu loh. Spesial ngomongnya lagi sama setan lagi. Lu tahu gak Tan? Ya, anak gue yang ini yang namanya Ayub. Ya kan? Oke punya. Bisa sampai gitu loh. Jadi ngebanggain loh. Ngebanggain. Ya. Nah, itu adalah apa? Orang-orang yang memang sudah ketahuan, terbukti sahabat Allah. Lalu, jadi kita kesimpulannya apa sampai sini? Ternyata kedekatan dengan Tuhan atau menjadi sahabat Allah itu bukan dari kita yang ngaku-ngaku. Ya, tapi berikut. Tapi dari Tuhan yang menyatakan ini dekat dengan saya. Ini dekat dengan. Meskipun aktivitas kerohanian kita nih kelihatannya luar biasa. Tapi jangan merasa GR untuk cepat-cepat menyatakan diri bahwa kita dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, lalu berikut. Bagaimana nih dengan kita sekarang? Siapa yang mau? Itu kan kedekatan dari Tuhan. Lalu gimana ya supaya paling enggak kita bisa punya sesuatu tolok ukur supaya kita bagaimana caranya kita dekat dengan Tuhan. Ada loh Tuhan kasih. Yuk kita baca. Kita perhatikan. Tadi ayat nats kita 15, ayat 15 kan? Yohanes, mundur satu ayat ternyata. Kamu adalah sahabatku, kita semua nih adalah sahabat Tuhan. Tuhan sendiri nih yang ngomong nih, caranya gimana? Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Jadi kalau kita itu taat, kalau kita tuh dalam hidup kita berbuat, melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka kamu adalah sahabatku. Lalu sampai sejauh mana ketaatannya? Berbuat seperti apa? Ya. Nah, kalau gini ya, kalau kita bicara bahwa kita sudah menjadi sahabat Allah, kalau kita taat nih, maka kalau kita taat, maka dari hidup kita akan kelihatan hal-hal seperti ini. Berikut. Indikatornya selanjutnya.
Nah, memiliki kehidupan doa dan waktu teduh yang teratur. Coba ini jadi poin-poin yang mengevaluasi diri kita. Nggak mungkin lah orang-orang yang dekat dengan Tuhan hidupnya berantakan, acak-acakan, nggak teratur. Jangan buru-buru mengklaim diri bahwa kita dekat dengan Tuhan. Kalau hidup kita seperti itu. 2, rendah hati dan lemah lembut. Ya, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan nggak mungkin omongannya kasar. Ya, nggak mungkin menyudutkan orang. Apalagi dengan bahasa-bahasa yang begitu kasar. Oke, berikut. Memiliki rasa syukur yang mendalam. Jadi kalau dia mendapat berkat, sekecil apapun berkat atau bahkan nggak seolah-olah tidak dapat berkat sekalipun, dia masih bisa loh mengucap syukur. Karena apa? Karena ada ratusan ribu alasan untuk kita bersyukur. Ya, jadi masih terlalu banyak lah alasan untuk kita bersyukur. Yuk berikut. Lalu apa? Peduli terhadap sesama. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan, dia nggak mungkin egois. Ya, dia melihat saudaranya dalam kekurangan. Dia pasti akan tersentuh. Berikut. Lalu ketenangan dan penguasaan diri saat menghadapi tantangan dan beban yang berat. Ya, beban hidup yang berat. Jadi perhatikan ya, kalau orang tuh tiba-tiba ada sesuatu, panik. Gak mungkin orang itu dekat dengan Tuhan. Jadi kalau orang dekat dengan, meskipun bahayanya luar biasa. Contoh, kalau kita perhatiin poin-poin dari atas tadi, kita refleksi aja kehidupan Tuhan Yesus. Ya, coba memiliki kehidupan doa dan waktu teduh yang teratur. Betul gak Tuhan Yesus punya? Punya. Pagi-pagi benar Tuhan Yesus. Sampai waktu murid-muridnya cari Tuhan Yesus tahu tempatnya di mana. Kenapa? Karena tahu Tuhan Yesus biasa pagi-pagi doa di sini. Lalu rendah hati dan lemah lembut. Betul gak Tuhan Yesus? Belajarlah dariku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Bukan karena aku berangasan. Bukan juga karena aku membuat mujizat yang luar biasa. Belajarlah daripadaku karena aku bisa bangkitin orang mati. Ada gak di situ ayatnya? Di Alkitab? Gak ada. Belajarlah daripadaku karena apa? Aku rendah hati dan lemah lembut. Lalu lihat, memiliki rasa syukur yang mendalam. Dalam keadaan ketidakadaan makanan, roti untuk dikasih ke 5.000 orang. Cuma dapatnya 5 roti dan 2 ekor ikan. Maka Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur. 5 roti dan 2 ekor ikan dibanding dengan 5.000 orang laki-laki saja. Tidak termasuk wanita dan anak-anak. Itu gak make sense, saudara. Tapi bisa tuh. Lalu, kepedulian terhadap sesama. Kita tahulah kalau bilang Tuhan Yesus kehidupan kepedulian terhadap sesama. Setiap harinya diisi perjalanan pelayanan dari desa ke desa. Itu udah kepedulian apa ya? Lalu, ketenangan dan penguasaan diri saat menghadapi tantangan dan beban hidup. Waktu mau disalib, kita tahu kan ceritanya di Yohanes. Bayangin, dalam keadaan yang begitu stres, dia masih bisa berdoa loh. Buat murid-muridnya. Aku berdoa buat murid-muridku. Ya kan? Terus, next slide. Kemampuan mengampuni. Dalam keadaan disiksa sekalipun, Bapa ampunilah. Ya, jadi ini cerminan daripada orang-orang yang begitu dekat dengan dan berkenan kepada Tuhan, kepada Allah. Tapi ini jangan dibalik ya. Maksudnya jangan dibalik tuh gini.
memiliki kehidupan doa, waktu teduh teratur, rendah hati, memiliki ini dan seterusnya. Banyak tuh orang-orang di luar agama Kristen yang kayak gini. Betul loh, ada loh. Pernah nggak kita temuin orang-orang yang kayak gitu? Ada. Kiai-kiai tertentu juga punya kerendahan hati. Tapi itu hanya sebatas nilai-nilai humanis doang. Dan itu tidak bisa menyelamatkan. Karena keselamatan itu datangnya oleh anugerah dari Yesus Kristus. Bukan dari nilai-nilai kebaikan kita. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, yuk slide berikut. Nah ini kalau kita kembali lagi ke ayat Nats tadi. Ya. Dari pertama-tama Tuhan Yesus menyatakan bahwa kita adalah sahabat. Ya. Aku menyebut kamu sahabat katanya. Aku tidak menyebut kamu hamba. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa aku. Saudara-saudara, itu artinya apa? Ayat ini bicara apa? Tidak ada rahasia antara kita dengan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kenapa ya kita nggak ngerti apa-apa? Padahal Tuhan Yesus bilang nggak ada rahasia. Karena segala sesuatu sudah yang Tuhan Yesus tahu dari Bapa sudah kita dikasih tahu ke kita. Kenapa kita masih belum tahu sampai saat ini? Emang ada nggak yang tahu? Yang tahu banyak, berani klaim. Karena kita nggak mau tahu, itu rasa dari diri kita sendiri. Kita nggak pernah usaha sih untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Sampai kita klik seperti halnya Nuh yang bergaul karib dengan Allah. Dikasih tahu nanti akan ada banjir. Ya kan? Kamu bikin kapal aja di atas gunung. 120 tahun loh. Orang-orang pada nggak ngikut. Nuh hanya menyelamatkan keluarganya. Bayangin gak? 120 tahun ayo ikut. Nggak ada yang mau. Cuman Nuh istri 3 anak 3 mantu. Sama binatang. Yang lain tinggal semua. Oke, lanjut. Nah, jadi Tuhan mau kita sebagai sahabat. Lalu kita mundur satu. Ya, setelah tahu bahwa kamu adalah sahabatku. Sahabat yang model apa? Sahabat kalau kamu melakukan perintahku. Ternyata kalau kita mundur lagi satu ayat lagi. Jadi kita tahu level sahabat yang seperti apa yang Yesus nyatakan kepada kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat. Jadi level sahabat yang model ini nih. Yang Tuhan Yesus maksudkan dengan sahabat. Ya. Yesus menyatakan kepada kita sahabat itu adalah sahabat yang rela memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ya, berikut. Nah, kalau ini kita menjelang slide-slide terakhir nih. Saya harap saudara masih bisa bertahan. Lanjut. Nah, ini poin refleksi kita nih. Berada di level manakah personal relationship kita dengan Tuhan? Hah? Ini perenungan buat kita. Jadi kalau kita tadi sudah menelusuri apa yang saya paparkan, kita sendiri harus menilai. Nah, jika Tuhan Yesus sampai mati, disiksa dan mati tergantung di atas salib, kira-kira nih level relasi manakah yang Tuhan Yesus harapkan dari kita? Kalau dia sudah membuktikan untuk menjadi sahabat, dia rela berkorban. Lalu dia bilang kita adalah sahabat dia.
Pengorbanan apa yang sudah kita lakukan buat Yesus dalam hidup kita? Kadang-kadang kita berpikir ya, hari gini nilai sahabat itu susah nggak? Hari ini orang-orang bilang apa? Tidak ada sahabat sejati, tidak ada teman sejati. Yang ada adalah kepentingan sejati. Betul nggak? Kepentingan sejati. As long as you could fulfill my needs, you are my best friend. Betul nggak kayak gitu hari ini? Sampai ke gereja pun dibawa. Pokoknya kalau basic needs gue lu penuhin, oke lah. Gue pelayanan dah. Kira-kira begitu nggak? Bayangin nggak? Ke Tuhan kita bertransaksi loh. Ya. Jadi kembali lagi ke poin 2 tadi. Jika Tuhan Yesus sampai disiksa dan mati tergantung di atas salib, kira-kira level relasi apa yang Tuhan Yesus harapkan dari kita? Coba ini menjadi satu perenungan. Ya, berikut. Mengapa Tuhan Yesus menghendaki kita mencapai relasi sahabat seperti yang Yesus lakukan? Yesus konsisten kan? Dia bilang sahabat itu dan dia korbankan dirinya. Nah, kita nih yang ngaku-ngaku sahabat nih. Apakah kita sudah bayar harga enggak? Benar gak? Coba renungkan benar-benar. Selama ini banyakan mana kita nih? Banyakan berkorban atau menuntut dari Tuhan dalam hidup kita. Mana yang lebih besar orientasi doa kita? Untuk kebutuhan diri sendiri atau untuk kemuliaan Tuhan? Itu kita yang jawab masing-masing. Ya. Saya undang pemuji dan pemusik. Nanti kita akan mendengarkan satu pujian ya dari pemuji. Lirik lagu ini ya, lirik lagu ini menyatakan bahwa sebagai sahabat Yesus tuh konsisten dengan apa yang ya. Dia konsisten pada apa yang disampaikan pada 3 ayat tadi. Sebagai sahabat, sebagai sahabat dia bayar lo harganya. Apa yang sudah kita bayar kalau kita ngaku kita sahabat Tuhan? Ya. Thank you, Jesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Amin. Kau berkata, jangan takut,
Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak hanya mengumbar istilah sahabat. Dia buktikan. Terus dia katakan kita adalah sahabat. Kira-kira kalau sampai Tuhan Yesus sudah mati dan menyapa kita sebagai sahabat, kira-kira apa yang Tuhan Yesus harapkan dari kita? Apakah sekedar teman biasa? Coba kita renungkan.